Halo kalian para pecinta misteri, kembali lagi bersama gue admin Griff Paradox. BTW gue belum sempat kenalin nama gue ya. Jadi nama gue itu Reza. Buat kalian yang udah tahu ya, gue temannya Bang Andris. Jadi melanjutkan video gue yang kemarin, mini doc yang tentang Randonautica ya. Gue bilang gue penasaran sama ini aplikasi gitu. Dan gue jadi pengen nyoba sendiri sih ya. Jadi gue ya memang gue tahu ini kayak orang-orang udah banyak ngelakuin, tapi ya gue cuma penasaran pribadi aja sih. Dan kayak gue mikir ya udah gue rekam aja gitu sekalian. Tapi gue nggak akan kayak kalau misalkan gue nggak nemuin sesuatu, ya udah gue nggak menemukan sesuatu gitu. Gue nggak akan buat ini ntar ketemu apalah, ketemu hantu atau apa gitu. Kalau misalkan gue ketemunya cuman lokasi, ya udah gue datang ke lokasi itu gitu. Jadi kayak gue pengen tahu aja sih cara kerjanya sama apa sih yang bisa gue dapat dari aplikasi ini. Jadi sekarang kita pengen jemput admin kedua dari Griff Paradox. Belum pernah nongol di channel ini, jadi kayak mungkin ini perdana kalian bisa ngeliat muka dia. Rumahnya lumayan jauh dari rumah gue, tapi ya bisa lah. Jadi langsung aja kita jemput dulu ya. Jadi ini admin Griff Paradox kedua yang belum pernah nongol penampakannya. Lagi bersihin tab yang mau kita gunakan untuk mencari lokasinya. Ini lagi install dulu aplikasinya. Nah, dan ini benar-benar kita baru install ya di sini. Baru di download. Baru banget karena nih pakai tab sih biar gede kelihatan. gede. Nah, ini juga baru banget kita pengen pertama kali pakai apps-nya ya. Pertama kali Kak pakai apps-nya. Gue udah pernah nyoba download sih, tapi cuma sekedar buat riset doang. Belum pernah gue cari gitu loh. Kayak ini penasaran juga kemarin, kayak yang gue bilang di video kan, penasaran juga gitu, pengen tahu fungsinya gimana sih gitu. Selagi si bapak lagi ngambil casan buat nitep, gue pengen langsung aja kali ya kita cari. Lu bisa lihat langsung di sini nih, ada kayak semacam terms and policy use-nya ya, apa kayak persyaratan penggunaannya gitu ya. Dia tuh kayak ngomong secara singkatnya aja, gue terjemahin. Dia ngasih tahu jangan mencuri, jangan trespassing, jangan masuk ke rumah orang, jangan asal robos ke properti orang gitu kan. Terus dia kayak ngomong nggak bertanggung jawab atas keselamatan kita gitu, jadi kita harus tanggung jawab sendiri. Udah Pak? Wih, Kita agree aja. Nah ini udah bener. Mau siapa dulu nih? Kan kita ini aja ya, kita coba cari yang pikiran positif dulu. boleh. Jadi sini ntar ada 3-4 pilihan sih, tapi yang paling penting yang 3 ini sih. Jadi udah gue jelasin di video gue. Kalau belum tahu, kalian langsung nonton aja ke videonya di Paradox. Jadi ada 3, anomali, atraktor, sama void. Kalau anomali itu lebih katanya ya ke bisa ngebaca secara pseudo psikologi kita gitu, apa yang kita inginkan. Kalau atraktor tuh dia ngekalkulasiin lokasi-lokasi yang kayak biasanya lebih umum gitu, lebih kayak tempat atraksi untuk kita datengin gitu. Kalau void tuh lebih ke bagian-bagian yang kayak jarang atau nggak pernah orang datengin, dia randomize gitu. Dan kita milih anomali yang katanya bisa ngebaca pikiran kita. Terus kita set radiusnya 3 meter aja dulu ya, 3.000 meter dulu aja deh, yang nggak terlalu jauh. Kita cobain ya. Set your intention before you embark on your adventure, take a moment. Yoi, nah, ini kita pikirkan ya. Coba gue pikirin dulu. Oke. Lagi loading guys, sembari gue pikirin. Nggak mikir jorok. Kalau mikir jorok arahnya kemana ya? Kita suruh mikirin soalnya. Emang selama ini? Soalnya kalau yang anomali lebih susah karena kayak bener-bener kalkulasinya beda sendiri ketimbang yang void sama atraktor, katanya gitu. Kagak dapet. Tuh.
Ini ketemu nih dia katanya. Di mana? Kan gue ngasih radiusnya 3.000 meter ya, masih dekat kalau nggak salah. Jadi Tapi ini benar-benar kita sendiri nggak tahu apa yang akan kita cari gitu. iya enggak sih. Maksudnya gue kasih tahu, nggak apa-apa sih dikasih tahu. Niat gue tadi mencari pemandangan indah. Kita lihat nih apa yang kita dapat dari ini. Kenapa loading lama banget pak? Direction. Nah, ini masih deket, kita cobain ya. Ntar kita terakhir kita cobain yang agak jauh di depan komplek lu ya. Iya. Nggak apa, kita cobain aja dulu. Coba jalan Mana nih? keluar. Oh ya. Di sebelah kanan. Oh ini rumah kosong nih. Kita nanti di Kiri aja ya. Nah, ini ada depan rumahnya. Kita suruh mikirin tuh. Nah, coba. Kompleks siapa lagi? Ya ini pemandangan indahnya. Ini yang gue dapetin dari Renri, udah ada kameranya nih. Ini ngapain makanya? Ini yang gue Tinggal dikat. Iya. Ini yang gue dapetin dari niat pemandangan indah dari Rendo Nautica. Ya. Memang indah sih, arsitekturalnya bagus sih. Dan ini klaster sih. Klaster sih. Orang. Terus kalau mungkin kita coba zoom ya. Nah kita ada di Mexicano nama klasternya, yang mungkin menurut Randonautica ini indah. Kenapa kalau Mexicano? Menurut gua biasa aja. Tanya mau langsung negatif, Bapak. Kita coba ya. Apakah bisa menemukan sesuatu yang aneh? Dia mau melihat lebih khusyuk. Gue dapet void lagi pak. Gitu. Gara-gara negatif. Wah hebat juga nih anjir. Nggak tuh 15 menit Masuk ya? akal lah. 15 menit ya? Ya udah coba sikat. Kita udah nyampe lokasinya. Kasih tau apa niat lu apa tadi? Niat gua standar lah ya, biar seru nyari-nyari mayat, nyari-nyari tengkorak, kayak negatif-negatif, pembunuhan segala macam, tapi kayaknya nggak dapet tuh. Nggak tahu. Dalam sini, udah di situ doang sih. Berhenti sampai situ titiknya. Baru balik. Ngarahnya menarik sih. Lokasi tadi udah kita temukan, kayaknya berpusat di sebuah kamar mandi cowok gitu ya. Dan juga Ada satu ruangan. pintu, ada satu ruangan yang nggak kebuka. Tapi kita juga nggak berani sih buat Iya itu. coba kita buka sendiri. Nggak enak atau sih. enggak, karena kita juga nggak tahu itu ada orang di dalamnya apa enggak, dan mungkin itu jadi cerita juga di tempat ini ya, kita nggak tahu lah. Tapi Iya. yang pasti ini tempatnya di suatu kampus gitu, tapi kita nggak bisa kasih tahu juga di mana kampusnya. Tapi seru sih. Terus sih jadi kayak explore, kita dapat kesempatan buat explore gini sih emang. Lokasinya juga
ini sih kayak sesuai gitu, maksudnya kayak nggak bukan tempat yang umum lu temukan gitu. Tuh. Gue mau nyoba sekali lagi yang dekat aja lokasinya, terus yang pakai niat negatif juga kita coba ya. Gue tadi niat negatif gue ya. X, X. Dekat dari lokasi kita begini, coba dikit. Oke. 10 menit Di luar kok, di jalanan. direction ya. Dekat sini. Tapi ada kan ya orang yang malam-malam pakai apps ya? Ada, tapi ya tidak disarankan sama polisinya si Randonautica, berbahaya. Udah nyampe lokasinya guys. Gimana serap motornya lagi? Oh dia kayak begini nih. Nggak bisa masuk kayaknya karena ditutup pagernya. Kita juga nggak berani lah. Iya kayak trespassing nggak enak juga. Tapi ya lokasinya sih agak ini ya. Lokasinya agak dari jalan Pak. Lokasinya agak bisa. Lokasinya agak bisa masuk akal gitu. Bentuknya rawa-rawa ya. Tadi ntar gua kasih tahu di dalam dan niat gua apa. Sebelumnya gua ngasih tahu dulu tadi niatnya apaan. Niat gua mirip-mirip sih kayak niatnya si bapak. Kematian atau enggak apa ya? Sesuatu kayak semacam pembunuhan, penyiksaan gitu-gitu sih. Dan diarahinnya ke tempat tadi gitu. Kayak rawa-rawa tapi ya di pagar ya. Jadi kita nggak enak, nggak mau trespassing juga gitu. Jadi kayak ya udah kita lihat dari luar. Dan kita mikir juga gitu kayak lokasinya kayak menyesuaikan gitu loh. Tadi gue mikirin positif, pemandangan indah, dikasihnya itu Ya kan emang tempat yang ramai aja. tempat gitu. rame, terus kayak ada arsitektural Meksikana tadi kan gitu. Kayak ya oke lah gitu, Giliran masuk kita akal, indah gitu. Kasih negatif, ya memang di tempat-tempat yang Tempat-tempat yang agak-agak sepi dan memang apa namanya berhubungan dengan kayak moodnya gitu ya, Moodnya gitu. sesuai gitu. Yang lucunya adalah ya kita kan nggak klik apps, kita juga nggak ngasih tahu ini ke appsnya positif atau negatif, dan ini cuma dari pikiran kita doang kan. Iya. Tapi appsnya tuh bisa ngarahin kita tuh benar-benar ya, kalau positif ya tempatnya nggak terlalu jelek, kalau negatif ya tempatnya ya sesuai dengan moodnya gitu. Nah itu unik sih. Unik sih, iya. Tapi gimana Pak? Lu percaya ya dengan ini, dengan mitosnya yang dia bisa merasakan psikologi lu dan pemikiran lu gitu? Secara logika sih ya nggak bisa dipercaya sih. Iya, secara ilmiah logika tidak. Iya, tapi buat seru-seruannya dapet sih. Kalau memang istilahnya pengen nyobain appsnya buat iseng-isengan, cuman ya tetap sesuai dengan etika aja. Iya, sesuai dengan etika aja gitu kan. Jangan asal terobos masuk gitu. Ya. Sekedar ke lokasi terus kalian tahu lokasinya, oh ini ya kayak gini gitu ya, nggak apa-apa. Gue sendiri sih ya gitu kan, awalnya kayak ya paling aplikasi biasa, ntar dikasihnya ke random, kasih ke McDonald atau kemana gitu kan. Tapi ya gue ngerasain sendiri sih kayak lokasinya yang dikasih tuh kayak sesuai gitu kan.
tadi benar-benar sesuai gitu, maksudnya moodnya lah, seenggaknya dari moodnya sendiri gitu. Jadi paling gitu, gue udah mencoba gitu. Kalau kalian pengen mencoba, cobalah download aplikasinya. Buat lagi pandemi juga kalian bisa jalan-jalan, tapi ya gitu, tetap ikutin peraturan, etika, dan kayak jaga keselamatan aja, jangan aneh-aneh ya. Ya. Oke, sekian dari kita guys. Lapar, pengen minum, pengen makan. Yoi. Salam mencekam dan misteri.